Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan kami yaitu terkait cara memilih tema, permasalahan dalam tulisan, dan cara memilih judul. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Naufal Muhsin, yang kedua ada Nova Auliyatul Faizah, dan yang ketiga ada Nur Chandra Mahsudin. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu cara memilih tema. Yang pertama, pengertian topik atau tema. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Kemudian tema itu berasal dari kata Yunani titenae yang berarti menempatkan atau meletakkan. Tema mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama suatu pesan utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya, dan kemudian yang kedua adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah memilih tema. Nah, tentunya sebelum kita memiliki tema, kita harus memiliki topik terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat suatu tema, kita mempunyai topik yang kemudian kita rumuskan menjadi tema. Nah, untuk cara memilihnya, yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Kemudian yang kedua, topik dikenal baik, berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui oleh penulis. Yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Kemudian yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Dan yang keenam, topik yang dipilih itu sebaiknya yang pertama tidak terlalu baru, kemudian yang kedua tidak terlalu teknis, kemudian yang ketiga tidak terlalu kontroversial, karena ini bisa berbahaya sekali untuk penulisannya nanti. Baik, di sini saya akan membahas tentang permasalahan dalam tulisan. Permasalahan dalam tulisan yang saya bahas di sini ada dua topik. Yang pertama, huruf kapital, dan yang kedua, tanda baca. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang memiliki ukuran atau bentuk khusus. Maksudnya, huruf yang ukurannya lebih besar daripada huruf lainnya. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital biasanya berada di awal kalimat, penulisan nama diri, dan lain sebagainya. Huruf kapital biasanya juga disebut dengan huruf besar. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya, guru mengatakan jangan lupa mengerjakan tugasmu. Dan yang kedua, penggunaan huruf kapital pada penulisan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, Dini beragama Islam. Dan yang ketiga, penggunaan huruf kapital pada penulisan tahun, bulan, dan hari besar. Contohnya, pada bulan Syawal diperingati Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital pada kata tugas, yang contohnya itu perempuan itu menulis buku Timun Mas dan Buto Ijo. Permasalahan dalam tulisan yang kedua yakni tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda ini biasanya dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Di sini saya membahas tentang 3 jenis tanda baca. Yang pertama yakni tanda baca titik. Kesalahan penulisan yang sering terjadi pada penggunaan tanda baca titik yakni pada penulisan subbab. Contohnya 1.1 pendahuluan. Yang benar 1.1 pendahuluan. Yang kedua yakni tanda koma. Kesalahan penulisan yang sering terjadi pada penggunaan tanda baca koma yakni pada kata penghubung antar kalimat. Contohnya, anak itu rajin membaca buku sejak kecil, jadi wajar kalau pengetahuannya luas. Yang benar, anak itu rajin membaca buku sejak kecil, jadi wajar pengetahuannya luas.
Tanda yang ketiga ini tanda titik dua. Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan tanda baca titik dua yakni adanya spasi sebelum tanda baca titik dua, yang seharusnya spasi tersebut terletak setelah tanda baca titik dua. Contohnya, pom spasi titik dua 23. Yang benar, pom titik dua spasi 23. Berikutnya yakni pembahasan mengenai cara menentukan judul. Judul merupakan sebuah kepala karangan dari suatu karya. Oleh sebab itu, judul menjadi salah satu komponen yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Dan karya ilmiah merupakan karya tulis yang penyusun atau kerangkanya adalah judul. Berikut ini cara-cara menentukan judul. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Hal pertama yang perlu dipahami dalam menentukan judul adalah bagaimana penggunaan huruf kapital. Karya tulis ilmiah memang lebih ideal menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Dan yang kedua, judul bukanlah sebuah kalimat. Perlu dipahami dulu bahwa yang namanya judul bukanlah sebuah kalimat, sehingga judul tidak bisa ditulis bagaimana saat menulis sebuah kalimat. Maksudnya di sini adalah penulisan judul tidak perlu menggunakan tanda baca. Dan yang ketiga, memperhatikan kelogisan. Jadi setiap kali selesai menyusun judul karya tulis ilmiah, agar mengecek kembali judul yang akan digunakan. Dan jika selesai membaca judul tersebut, penulis harus mengerti dan memahami maksud dari judul yang telah dibuatnya. Yang keempat, yakni menggunakan kata yang singkat, jelas, dan padat, atau tidak poros kata. Menulis judul karya tulis ilmiah maupun bukan sebaiknya tidak poros kata. Semakin singkat namun jelas maka semakin baik. Apalagi untuk karya tulis ilmiah yang sifatnya memaparkan pembahasan yang serius. Dan yang kelima, yakni bertukar pikiran atau pendapat dengan orang lain. Pasti menulis judul karya ilmiah yaitu ditujukan untuk dibaca oleh manusia. Jadi sebelum merilis judul sebaiknya tunjukkan judul tersebut kepada teman, keluarga, kolega, atau siapapun yang bisa memberi pendapat atau saran tentang judul karya ilmiah yang akan digunakan. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.